Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ayyuha jumratul mu'minin, inni usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fastami'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dalam nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tentu masih banyak di antara kita yang bersukacita dengan datangnya hari lahirnya bangsa Indonesia. Namun sangat kita sayangkan, kita belum mempunyai ilmu yang cukup untuk memaknai dari arti kemerdekaan itu. Merdeka dalam bahasa Arab disebut dengan istiqlal. Merdeka tentu diatur di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Hurriyatul mar'i mahdudun bi hurriyati ghairihi. Tidak ada kemerdekaan yang mutlak. Kemerdekaan itu masih terbatas dengan kemerdekaan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Kemerdekaan bukan berarti kita bisa mengerjakan apa saja sehendak kita. Tetapi kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika kita berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus dipahami kita sebagai seorang Muslim. Di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang merdeka. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, berikanlah kami petunjuk agar selalu lurus jalan kami, ya Allah, berada di dalam hidayah-Mu. Tentu sebagai seorang yang beriman, merdeka sebenarnya adalah merdeka di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyimpang dari hidayah Allah, menyimpang dari Al-Quran, menyimpang dari kebiasaan-kebiasaan adat istiadat yang baik di lingkungan kita, maka tentu itu bukan yang disebut dengan kemerdekaan hakiki. Tidak ada kemerdekaan yang abadi. Kemerdekaan manusia semuanya terbatas. Bahkan hidup manusia itu juga terbatas. Hakikat kemerdekaan adalah ketika kita sudah dimasukkan ke dalam Allah, ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah memberikan apa yang kita inginkan. Lahum ma yasha'un. Orang-orang yang sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan disambut, salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan untuk kalian, wahai orang-orang yang telah bersabar, wahai orang-orang yang telah beriman, bersabar atas akidah yang benar, bersabar atas kebenaran, bersabar atas akidah ahlu sunnah wal jamaah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau kita lihat saat ini begitu banyak pemahaman-pemahaman merdeka
yang sudah tidak sesuai dengan koridornya. Merdeka bukan berarti manusia bebas berbuat sekehendaknya. Manusia memang benar diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Merdeka untuk makan, merdeka untuk minum, merdeka untuk sholat, merdeka untuk ibadah. Dan kemerdekaan itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal misqala dzarratin. Siapa yang membuat suatu amalan, suatu perbuatan meskipun itu sangat kecil, sangat sedikit, dan itu adalah amal perbuatan jahat, maka Allah akan meminta pertanggungjawabannya. Dan begitu pun juga tentunya amal perbuatan yang baik. Ketika itu kita ambil, ketika itu kita laksanakan. Sholat Jumat kita pada siang hari ini, tentu ini adalah kemerdekaan kita. Kita boleh melanjutkan perjalanan sekehendak kita. Kita boleh nongkrong di warung sekehendak kita. Kita boleh tidur di rumah sekehendak kita. Tapi itu semuanya masih dalam aturan Allah Subhanahu wa taala, yakni kita diwajibkan untuk datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemerdekaan, yakni kemerdekaan kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai kita menyimpang. Jangan sampai kita menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah yang benar, yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hubungkan dengan kemerdekaan manusia, maka kaum Mu'tazilah, kaum Qadariyah, mereka menyimpang. Mereka mengatakan manusia bebas, sebebas-bebasnya. Allah tidak punya hal apapun dalam mengatur kebebasan kita. Kita bebas untuk sukses, kita bebas untuk merdeka, kita bebas untuk melaksanakan semua sekehendak kita, dan tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini yang dikenal oleh kaum Qadariyah, bukan Qadiriyah. Kalau Qadiriyah ini tentu adalah berbeda dengan Qadariyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah tentu menentang itu. Ahlus Sunnah wal Jamaah berpendapat bahwasanya kebebasan manusia itu masih tetap ada dalam kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kaum Jabariyah. Kaum Jabariyah mengatakan kita semuanya tidak merdeka. Kita semuanya sudah disetel oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup mati kita, takdir kita, semua perbuatan kita itu tidak merdeka. Itu disusun oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Manusia tidak berhak untuk menentukan dia boleh masuk surga atau tidak. Maka sebagai orang yang beriman, kita harus bisa memahami hakikat daripada ini semuanya, bahwasanya kemerdekaan kita itu masih dalam koridor, yakni dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengisi kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Meskipun kita diberikan kebebasan, kita diberi kebebasan untuk belajar Al-Quran, kita diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan untuk belajar, dan pada akhirnya kebebasan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ajal menjemput kita. Maka sebagai seorang yang beriman, yang merdeka, hendaklah kita selalu memperbanyak mengingat kematian. Karena mengingat kematian itu adalah penghancur segala kebebasan. Fa'aksiru zikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian, kata Rasulullah SAW, untuk memperbanyak mengingat kematian. Karena kematian itu adalah batas akhir kebebasan seseorang. Ketika kita sudah wafat, tidak ada lagi perintah sholat,
tidak ada lagi perintah membaca Al-Quran, tidak ada lagi perintah untuk ibadah. Semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang beriman, dia akan menghadapi masa terakhir kebebasannya, yakni dengan senyum kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia wafat dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semuanya yang mendengarkan khutbah ini di masjid ini mendapatkan husnul khatimah, dan itulah sebenar-benarnya kemerdekaan yang didambakan oleh sebagai orang yang beriman. Ketika kita dimasukkan di alam kubur kita, malaikat akan bertanya kepada kita, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tentu Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Man nabiyyuka, man imamuka, ma ilmuka. Nah, inilah yang paling penting, ma ilmuka, apa ilmumu? Siapa yang tidak bisa menjawab pertanyaan ini, ma ilmuka, apa ilmumu? Apakah ilmumu hanya tentang dunia? Apakah ilmumu hanya tentang matematika dan sebagainya? Orang yang selamat di alam kuburnya, yang akan merdeka di alam kuburnya, akan melihat taman-taman surga, adalah orang yang ketika menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir dengan selamat. Ma ilmuka, apa ilmumu? Yal malaikah, qara'tul Qur'ana, saya sudah membaca Al-Quran. Allamtul Qur'ana wa ta'allamtul Qur'ana, saya sudah mempelajari Al-Quran, saya sudah mengajarkan Al-Quran, dan saya sudah menjadikannya sebagai imamku, sebagai pedoman hidupku. Kalau ini bisa kita jawab tanpa keraguan, maka tentu kita akan mendapatkan yakni kemerdekaan di alam kubur yang lamanya bisa saja ratusan tahun, ribuan tahun, berbeda dengan kemerdekaan kita di dunia yang bersifat semu dan bersifat sementara. Kemerdekaan setelah itu adalah nanti ketika kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat, kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan itulah puncak daripada kenikmatan surga, yakni kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa ya ayyuhal zumratul mu'minin, inni usikum wa iya nafsi bitaqwallah fi hadhihi al-khutbah as-samiyah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fastami'u qaulallahi ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada diri kita semuanya, jangan lupa kita selalu mengevaluasi diri, mengevaluasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua perintah-perintah itu sudah kita laksanakan? Apakah semua larangan-larangan Allah itu sudah kita tinggalkan? Kalau itu sudah kita kerjakan, mudah-mudahan Allah tetap menjadikan kita istiqamah. Orang-orang yang istiqamah dalam kebenaran, orang-orang yang istiqamah dalam kesabaran, mereka lah orang-orang yang sebenarnya beruntung, yakni mereka mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali di hari Jumat ini sebagai orang yang beriman, kita
disunnahkan untuk memperbanyak salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.